Hai hai, di Cremona, Italia, Aldi Satya Mahendra kembali turun lintasan di seri keempat World Supersport. Sementara itu di Portugal ada Veda Ega pertama di Junior GP dan Kiandra Ramadipa di European Talent Cup. Apa aja yang terjadi sama mereka? Yuk kita kulik di sini. Banyak yang nggak tahu kalau Aldi Satya Mahendra itu masih mengalami cedera pada area lengannya. Juara World Supersport 300 2024 ini berhasil finish konsisten di race 1 finish di posisi 9 dan race 2 di posisi 10. Hasil ini membuat Aldi mengumpulkan 33 poin dan ada di peringkat 11 klasmen sementara setelah Cremona. Konsisten di top 10 dengan kondisi yang tidak fit membuat kita harus mengacungkan jempol untuk semangat yang dimiliki oleh Aldi. Dan yang kerennya lagi, ketika ditanya gimana kondisi arm pump dan bahunya mempengaruhi balapan, Aldi cuma bilang bahwa dia akan fokus pada balapan dan bagaimana memberikan yang terbaik. By the way, dari awal musim di pedok MotoGP itu udah ramai banget rumor kalau Aldi itu akan dipromosiin ke Moto2. Bahkan rumornya juga dia akan mendapatkan 1 kali wildcard di tahun ini. Kita berharap semoga rumor ini menjadi kenyataan. Kita pencinta balap Indonesia pasti bakal banget. Aduh, nih anak keren banget emang Elda Blok nih. Kita lanjut ke Veda Ega Pratama yang mengawali debutnya di FIM Junior GP Estoril. Memulai balapan dari posisi 10, Veda langsung melaju dan di lap kedua ia sudah merangsek ke posisi 5 besar. Namun di saat yang sama, Veda juga harus menjalani hukuman long lap penalti karena insiden saat kualifikasi 1. Long lap penalti membuatnya turun ke posisi 13. Tapi Veda tidak menyerah dengan performa kuat terutama di sektor 1. Ia berhasil kembali menembus posisi 5 di lap ke-7. Sayangnya di kombinasi tikungan 11 dan 12, Veda mengalami high side yang cukup tinggi yang membuatnya terlempar dari motor dan tentunya gagal finish. Tapi yang lebih mengkhawatirkan, akibat insiden ini Veda dilaporkan mengalami retakan ringan pada tulang fibula dan pergelangan kaki kanannya. Sampai hari ini masih belum ada pengumuman resmi apakah Veda dinyatakan fit atau tidak untuk mengikuti balapan ronde kedua Red Bull Rockies Cup yang akan berlangsung di Le Mans. Kita doain aja dengan harapan bahwa semua baik-baik aja dan gak perlu ada operasi sehingga Veda bisa langsung balapan lagi. Lanjut ke Ramadipa. Di balapan perdananya di Estoril, Ramadipa mencetak hasil luar biasa di European Talent Cup. Di race 1, Rama berhasil finish di posisi 3 setelah melakukan battle sengit dengan Travis Borg yang berasal dari Malta. Adu strategi dan keberanian terjadi hampir di sepanjang race. Hingga akhirnya di tikungan terakhir, Travis melebar dan Rama tidak menyia-nyiakan peluang. Ia melesat ke posisi 3 dan mengamankan podium perdananya. Di race kedua, Ramadipa juga tampil luar biasa. Di lap 1 dia langsung berada di posisi 3 besar. Tapi sayangnya di lap kedua saat kembali bertarung dengan Travis Borg, Travis kehilangan kendali pada front end-nya dan terjatuh. Secara tidak sengaja membawa Ramadipa juga ikut terjatuh dan membuat Ramadipa gagal finish. Padahal potensi untuk berada di podium sangat besar. Namun kabar baiknya ia tidak mengalami cedera sehingga siap bertolak ke Le Mans untuk ronde kedua Red Bull Rockies Cup. Saat ini Ramadipa memiliki 16 poin di klasmen dan 1 podium di tangan yang menunjukkan bahwa ia bukan cuma Rocky nih, tapi pembalap muda yang patut diperhitungkan di benua Eropa. Rasanya dengar berita tentang pembalap Indonesia di kelas internasional belakangan ini bikin hati kita seneng banget bahwa Indonesia nggak cuman ada di posisi belakang dan sebagai pelengkap aja, tapi udah mulai bisa merangsek ke barisan depan. Nah, seseneng apa nih kalian sama progres dari pembalap Indonesia? Tulis di kolom komentar dan terima kasih sudah mendengarkan.